Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau presentasi tugas UTS dari mata kuliah Manajemen Logistik. Dan yang terhormat, dosen pengampu, Wina Sarikus, Kumaningtyas, SIP, SEMM. Dan sebelum itu, perkenalkan nama saya, Adi Zuna Sembiring, NIM 28922500176. Prodi Manajemen dari Universitas Pancasakti Bekasi. Baik, di sini saya akan mulai untuk presentasinya. Logistik dan pemasaran, kunci sukses bisnis. Logistik dan pemasaran adalah dua aspek penting yang saling terkait dalam kesuksesan bisnis. Logistik memastikan kelancaran arus barang dan informasi, sementara pemasaran bertanggung jawab atas hubungan dengan pelanggan dan proyeksi permintaan. Dengan memahami keterkaitan antara keduanya, perusahaan dapat mengoptimalkan sumber daya dan memberikan layanan terbaik bagi pelanggan. Komunikasi efektif dalam pemasaran. Yang pertama, komunikasi ke bawah. Komunikasi dari atasan ke bawahan seperti instruksi kerja, memo, dan pedoman. Yang kedua, komunikasi ke atas. Komunikasi dari bawahan ke atasan seperti kotak saran dan prosedur keluhan. Yang ketiga, komunikasi horizontal. Komunikasi antar rekan sejawat seperti antara departemen pemasaran dan produksi. Komunikasi diagonal. Komunikasi melalui saluran lain saat saluran formal tidak berfungsi. Strategi pertumbuhan korporat. Strategi pertumbuhan. Strategi yang berorientasi pada pencapaian pertumbuhan kinerja seperti peningkatan penjualan, laba, dan pangsa pasar. Strategi stabilitas. Strategi yang bertujuan menjaga stabilitas perusahaan dan menghindari penurunan kinerja. Strategi pembaharuan. Strategi yang berfokus pada pemulihan kinerja perusahaan yang menurun. Peran logistik dalam strategi pertumbuhan. Tahap pengenalan, di mana perusahaan baru memperkenalkan produknya ke pasar. Nah, yang itu tahap pemapanan, di mana perusahaan mencapai puncak kinerja dan menerapkan strategi stabilitasnya. Nah, ini tahap pertumbuhan, di mana perusahaan menerapkan strategi pertumbuhan dengan mengarahkan sumber daya untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi. Jadi yang pertama itu dari tahap pengenalan, yang kedua tahap pemapanan, yang ketiga itu tahap pertumbuhan. Strategi konsentrasi untuk pertumbuhan. Nah, yang itu jadi ada pengembangan pasar yang dimana memasarkan produk yang ada di pasar baru. Diversifikasi produk pasar, di mana mengembangkan produk baru dan memasarkannya di pasar baru. Penetrasi pasar, yang dimana memasarkan produk yang ada di pasar saat ini. Pengembangan produk, yang dimana mengembangkan produk baru dan memasarkannya di pasar lama. Jadi ini berikut strategi konsentrasi untuk pertumbuhannya. Ada 4. Logistik mendukung strategi konsentrasi. Nah, yang pertama itu ada menjaga mutu, yang memastikan kualitas produk tetap terjaga atau ditingkatkan. Yang kedua, harganya harus bersaing.
yang dimana menetapkan harga yang kompetitif bahkan lebih rendah dari pesaing. Nah, itu caranya ya mungkin bisa dibikin, jadi misalnya di tempat lain harganya satu barang harga 5.000, kita bikin harga 4,5 atau 4.000. Nah, yang ketiga itu ada pengiriman cepat, yang dimana menjamin waktu pengiriman yang lebih cepat untuk menghindari penurunan penjualan. Nah, itu agar supaya eh, tujuan kita itu bisa mencapai dan customer pun akan senang jika pengiriman kita itu cepat, apalagi tepat waktu. Logistik menjaga kinerja di tahap pemapanan. Nah, di mana mutu produk yang harus dijaga dan ditingkatkan. Nah, kalau di harga itu, harga harus bersaing, bahkan lebih rendah dari pesaing-pesaing lainnya. Waktu pengiriman harus lebih cepat dan menghindari penurunan penjualan. Logistik membantu pemulihan kerja. Yang pertama, kita identifikasi dulu masalahnya, yang dimana menganalisis penyebab penurunan kinerja perusahaan. Nah, yang kedua itu perbaikan proses, melakukan perbaikan pada aspek-aspek logistik yang bermasalah. Nah, ini harus kita perbaiki dulu, ya kan? Setelah kita identifikasi masalahnya apa, baru kita lakukan perbaikan. Nah, setelah dilakukan perbaikan, kita melakukan pemulihan kinerja, yang dimana mengembalikan kinerja perusahaan di kondisi yang lebih baik. Nah, itu harus kita tingkatkan lagi di mana di masa pemulihan yang harus lebih baik dari sebelumnya untuk menjadi yang lebih baik. Logistik jantung pertumbuhan bisnis. Nah, standarisasi pelayanannya itu harus memastikan pelayanan yang konsisten dan memenuhi harapan pelanggan. Nah, kita itu harus konsisten dalam pelayanannya, standarnya pelayanannya gimana, dan harus bisa eh, memenuhi harapan-harapan dari pelanggan kita. Nah, yang kedua itu ada transportasi efektif, di mana mengoptimalkan sistem transportasi untuk kelancaran arus barang. Nah, ini nih perlu diperhatikan juga kan dari transportasinya. Jadi itu harus lancar, jangan ada kendala. Nah, itu sangat penting untuk pelanggan kita. Nah, yang kedua itu ada manajemen persediaan, yang dimana mengelola persediaan secara efisien untuk memenuhi permintaan. Nah, kita harus mengelola juga nih persediaan kita yang kan supaya bisa memenuhi permintaan-permintaan dari pelanggan. Kinerja logistik dan pemasaran. Nah, di mana yang pertama itu ada peran pemasaran yang memantau permintaan pelanggan saat ini dan masa depan, serta memproyeksikan kebutuhan produk. Nah, yang kedua ada peran logistik, yang dimana mendukung kegiatan pemasaran dengan menjamin ketersediaan dan distribusi yang efektif. Nah, itu ada yang ketiga ada sinergi yang kuat, di mana kolaborasi yang erat antara logistik dan pemasaran akan meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan. Nah, berikut adalah tips untuk mendistribusikan produk dengan efektif di dalam pemasaran. Nah, untuk mendistribusikan produk yang efektif, berikut adalah tips yang dapat Anda terapkan. Yang pertama, gunakan teknologi. Nah, sekarang teknologi kan terus semakin canggih. Nah, kita harus mengikuti tren di mana sekarang semua menggunakan teknologi yang begitu canggih. Nah, manfaat teknologi ini itu dalam proses distribusi produk itu misalnya gunakan sistem manajemen persediaan berbasis komputer atau aplikasi mobile. Nah, kan teknologi sekarang itu kebanyakan memakai alat-alat digital
Nah, itu makanya contohnya itu seperti komputer, laptop juga. Nah, atau enggak seperti aplikasi mobil yang ada di handphone atau di aplikasi lainnya. Untuk tujuannya itu untuk memudahkan pengelolaan stok dan mempercepat proses pengiriman produk. Nah, yang kedua tetap tunjukkan kualitas, di mana memastikan produk tetap berkualitas saat didistribusikan. Sangat penting. Pastikan produk tetap terjaga kualitasnya selama proses distribusi, mulai dari pengemasan, penyimpanan, hingga pengiriman kepada konsumen. Nah, ini harus kita jaga banget, konsisten, menjaga kualitas kita. Yang ketiga itu ada bangun hubungan dengan distributor, di mana bangun hubungan yang baik dengan distributor Anda. Nah, yang pertama itu harus komunikasi yang teratur, berikan dukungan yang dibutuhkan, dan evaluasi kinerja mereka secara berkala. Dengan membangun hubungan yang kuat, distribusi lebih termotivasi untuk memasarkan produk Anda dengan lebih baik. Nah, yang terakhir itu sangat penting nih, ya kan? Kita harus menjaga hubungan dengan distributor kita itu dengan baik, dan terpenting itu adalah komunikasi, karena komunikasi itu sangat penting, di mana itu yang dibutuhkan, ya kan? Bila kita komunikasi ngadat, nah udah itu pasti akan susah. Kelebihan dan kekurangan distribusi produk dalam pemasaran. Nah, di setiap itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk kelebihannya ada beberapa kelebihan yang saat melakukan distribusi produk dalam pemasaran. Antara lain yang pertama itu mempermudah ketersediaan produk di pasar. Yang kedua, meningkatkan aksesibilitas produk bagi konsumen. Yang ketiga, ada memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan. Nah, yang keempat, ada meningkatkan kesadaran merek. Nah, yang kelima, ada memungkinkan pelanggan membeli produk langsung dari produsen atau melalui pengecer. Nah, untuk kekurangannya itu, kekurangan distribusi produk, namun ada juga beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Nah, kekurangan ini nih yang harus kita perhatikan kan. Nah, antara yang lainnya itu, yang pertama, diperlukan biaya logistik dan transportasi. Yang kedua, menghadapi resiko kerusakan atau kehilangan produk saat pengiriman. Nah, yang ketiga itu memerlukan waktu dan usaha untuk membangun dan menjalankan saluran distribusi yang efektif. Yang keempat, menghadapi persaingan dengan produk serupa dalam saluran distribusi yang sama. Nah, yang pertama ini sangat penting juga kan, kita harus memanage biaya semua itu dari logistik dan transportasinya. Nah, yang kedua ini sering juga terjadi kerusakan dan kehilangan. Nah, di situ kita harus melakukan evaluasi gimana supaya tidak terjadi kerusakan lagi berikutnya atau kehilangan berikutnya di pengiriman berikutnya. Nah, yang terakhir ini yang menghadapi produk serupa atau yang sering meniru-niru produk dari kita, ya kan, melakukan replika. Nah, itu harus yang kita jauh itu kualitasnya, karena konsumen pasti akan yang pertama itu akan melihat dari kualitas. Jika kualitas produk kita bagus, baik, pasti produk kita akan selalu menjadi pilihan konsumen kita. Nah, tujuan distribusi produk yang baik dalam pemasaran itu ya tujuan utamanya kan dari distribusi produk adalah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam memasarkan produk kepada konsumen. Dengan distribusi produk yang baik, tujuan berikut dapat tercapai. Yang pertama, meningkatkan penjualan dan pangsa pasar. Yang kedua, mencapai kepuasan konsumen. Yang ketiga, mendorong loyalitas pelanggan. Yang keempat, meningkatkan brand awareness kita. Nah,
Dan yang pertama itu meningkatkan penjualan masa pasar. Ini pasti akan berpengaruh bagi kita. Nah, yang mencapai kepuasan konsumen, nah ini pasti bila konsumen puas pasti akan menambah produk kita menjadi bagus di mata-mata konsumen kita dan mendorang loyalitas pelanggan. Nah, pasti dari situ pelanggan akan melakukan ya ada eh, melakukan penilaian lah, ya kan, bahwa produk kita itu sangat baik. Dan ketiga, meningkatkan brand awareness, itu meningkatkan brand dari produk kita. Semakin baik itu akan semakin pasti akan menambah banyak konsumen, dan itulah yang pasti yang banyak kita harapkan supaya kita terus mendapatkan eh, keuntungan-keuntungan mening yang terus meningkat dan konsisten. Oke, sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.